Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat tebusan Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sedang mendengarkan channel Renungan Wanita Hebat, channel yang dikhususkan bagi setiap wanita tebusan Tuhan untuk mempersiapkan setiap saudara menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, kembali Tuhan kami bersyukur saat ini kembali kami bisa merenungkan firman-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan firman-Mu saat ini, proses mereka untuk menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, melalui channel ini saudara akan terus diproses menjadi wanita-wanita hebat di mata Tuhan. Apa nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberkati, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam video ini saudara akan kembali diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang terus akan memproses hidup saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan belajar dari seorang wanita hebat, wanita yang keadaannya begitu terpuruk, keadaannya begitu menyedihkan, di mana suaminya meninggal dan kemudian suaminya itu meninggalkan hutang dan anak-anaknya juga akhirnya terancam jadi budak. Artinya wanita ini sedang menghadapi keadaan dan kondisi yang begitu berat, kondisi yang begitu sulit. Tetapi dalam kesulitan itu dia jalani dengan benar. Dan sampai pada akhirnya dia mengalami mujizat yang dahsyat dan luar biasa. Kita akan belajar dari wanita ini saudara. Saya percaya saudara rindu mengalami perkara-perkara besar dalam hidup saudara. Mari terus renungkan firman Tuhan. Jadilah wanita-wanita yang siap diproses menjadi wanita-wanita hebatnya Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus memproses kehidupan saudara. Adapun nas firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di dalam video ini saudara adalah dari 2 Raja-Raja pasal yang keempat, mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya, engkau serta anak-anakmu." Puji Tuhan saudara. Dalam nats firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara, ada satu kisah nyata yang luar biasa saudara, di mana di sini ada seorang perempuan hebat. Bagi saya perempuan ini adalah perempuan yang luar biasa, wanita yang hebat saudara. Kenapa saya berkata demikian? Karena dia seorang wanita yang begitu
tangguh menghadapi situasi dan keadaan, dan dia tetap bertindak benar dalam kesulitan dan situasi kehidupannya. Wanita ini sebenarnya adalah salah seorang dari istri dari salah seorang hamba Tuhan. Dan kemudian saudara, di sini dikatakan bahwa salah seorang dari istri-istri para nabi. Jadi dia ini seorang istri dari salah seorang nabi. Tetapi kemudian saudara, suaminya nabi tersebut meninggal. Bayangkan bagaimana seorang perempuan, seorang istri dari hamba Tuhan, suaminya meninggal. Bagaimana kehidupan perempuan tersebut. Dan bukan hanya itu saudara, suaminya meninggal, dan kemudian dikatakan juga bahwa salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jadi pada waktu itu suaminya mungkin meninggalkan hutang. Ada berbagai kemungkinan saudara. Mungkin saja suaminya sebelum meninggal sempat sakit dan membutuhkan biaya, mungkin saja. Ataukah ketika suaminya meninggal, perempuan ini begitu mengalami kesulitan ekonomi sehingga dia harus meminjam, mungkin saja. Tetapi hal yang nyata saat ini dikisahkan di sini saudara adalah bahwa perempuan itu sudah punya hutang. Suaminya sudah meninggal dan dia sudah punya hutang. Seorang ibu, seorang wanita, apa yang harus dia lakukan dalam keadaan itu? Bukankah itu satu keadaan yang begitu sulit? Bukankah itu satu keadaan yang begitu berat saudara? Dan bukan hanya itu, penagih hutang sudah datang dan hendak mengambil kedua anaknya menjadi budak. Artinya wanita ini yang suaminya sudah meninggal dan dia punya hutang, dia punya dua orang anak. Dan kedua anaknya ini mau diambil oleh orang yang kepadanya perempuan ini berhutang, dan kedua anaknya mau diambil untuk dijadikan budak sebagai pengganti hutangnya. Saudara, begitu rumit, begitu sulit, begitu beratnya kehidupan perempuan ini. Suaminya sudah meninggal, dia punya hutang, dan tentu saja kalau kita lihat kisah ini hutangnya juga besar. Dan anaknya yang dua orang itu, tinggal itu yang dia punya, itu pun hendak diambil dan dijadikan budak oleh orang yang kepadanya perempuan ini berhutang. Bukankah itu satu keadaan, satu situasi yang begitu sulit saudara, begitu berat? Tetapi wanita hebat ini menghadapi kondisi situasi kehidupannya dengan benar. Dia jalani terus, dia hadapi semuanya dengan cara yang benar. Sehingga pada akhirnya mujizat pun terjadi. Sehingga semua hutangnya bisa dilunasi. Dan bukan hanya hutangnya dilunasi saudara, hidup mereka pun berkecukupan. Karena Tuhan limpahkan berkat luar biasa melalui sebuah mujizat. Itu yang saya ingin kita belajar saudara. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini dalam dia menjalani kehidupannya yang sulit, apa yang dilakukan oleh wanita hebat ini dalam dia menghadapi masalah kehidupannya, dan apa mujizat yang akhirnya dia alami dalam hidupnya. Saudara, kita lihat bersama bahwa wanita ini ketika menghadapi situasi yang sulit tersebut, dia datang kepada Elisa dan mengadukan perkaranya, mengadukan masalah, persoalannya kepada Elisa. Di mana di dalam perjanjian lama saudara, bahwa ketika seseorang umat Tuhan menghadapi masalah, ketika dia mau bercerita kepada Tuhan, mengungkapkan kepada Tuhan, maka dia juga akan datang kepada pengantara, yaitu nabi. Dia datang kepada pengantara antara umat Tuhan dengan Tuhan, yaitu nabi dan imam. Dan pada waktu itu saudara, datanglah perempuan ini kepada Elisa. Dia mau mengadu kepada Tuhan, menceritakan situasinya kepada Tuhan. Dan dia datang kepada Elisa, menceritakan semuanya. Dan singkat cerita, dari sanalah akhirnya lahir mujizat. Artinya hal pertama yang saya ingin kita belajar, apa yang dilakukan perempuan ini dalam dia menghadapi masalah persoalan kehidupannya sehingga dia mengalami mujizat.
Yang dilakukan oleh wanita hebat ini, yang pertama saudara, bahwa dia menceritakan, mengungkapkan kepada Tuhan apa masalah persoalan yang dia alami. Artinya masalahnya dia serahkan kepada Tuhan, persoalannya dia ceritakan kepada Tuhan, masalah dan persoalan kehidupannya dia ungkapkan kepada Tuhan, sehingga akhirnya dia mengalami mujizat. Halo wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan video ini, kalau saudara mau mengalami mujizat, mengalami perkara besar daripada Tuhan, maka jadilah wanita hebat yang dalam segala masalah persoalan kehidupan saudara, saudara datang kepada Tuhan, saudara ungkapkan kepada Tuhan, saudara ceritakan kepada Tuhan, saudara berseru kepada Tuhan atas masalah persoalan yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Larilah kepada Tuhan. Apakah hari ini bebanmu begitu berat? Apakah hari ini hidupmu begitu sulit? Apakah hari ini ekonomimu begitu berat? Apakah hari ini keluargamu sedang bermasalah? Apakah suamimu, anak-anakmu sedang bermasalah? Apakah engkau sedang sakit, beban masalah persoalan sedang engkau pikul, atau apapun yang saudara alami dalam kehidupan saudara? Tetaplah jadi wanita hebat yang menceritakan semuanya kepada Tuhan, yang menyerukan semuanya kepada Tuhan, yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat dan menyaksikan bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Itulah wanita hebat saudara. Itu yang kita belajar dari wanita hebat ini, janda yang hebat ini. Sekalipun begitu berat, sekalipun begitu sulit, dia tetap mengadukan segala perkara itu kepada Tuhan. Dia jadikan Tuhan yang menjadi pengharapannya. Jadilah wanita-wanita hebat yang selalu berlari kepada Tuhan. Jadilah wanita-wanita hebat yang selalu menangis di kaki Tuhan. Jadilah wanita-wanita hebat yang selalu berseru dan berseru dan berseru kepada Tuhan. Maka saudara akan mengalami dan melihat dan menyaksikan mujizat Tuhan dia kerjakan di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, yang kedua yang bisa kita belajar dari wanita hebat ini sehingga dia mengalami mujizat adalah ketika dia menceritakan kepada Tuhan melalui Elisa segala beban dan persoalannya. Maka di ayat 2 Elisa berkata kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak mempunyai sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Saudara, yang terjadi pada waktu itu adalah Elisa mau supaya perempuan ini melihat potensi yang ada dalam dirinya. Apa yang ada padamu? Lalu perempuan itu berkata bahwa tidak ada apa-apa lagi di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Dan itulah yang Tuhan mau. Perempuan ini bisa melihat potensi yang ada dalam dirinya, sekecil apapun itu. Itulah yang Elisa mau. Perempuan ini melihat potensi yang ada pada dirinya, sekecil apapun itu. Dan tahukah saudara bahwa potensi yang kecil itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan mujizat yang besar. Jadi, bagaimana sehingga mujizat terjadi di mana perempuan ini pada akhirnya hutang-hutangnya bisa dilunasi dan dia pun bisa hidup dari mujizat yang telah terjadi. Karena dia bisa melihat potensi yang ada dalam dirinya, sekalipun itu potensi yang begitu kecil, saudara. Sekalipun itu potensi yang pada awalnya dia anggap itu tidak terlalu berarti. Tetapi dengar, Tuhan bisa memakai potensi yang ada dalam diri saudara, sekecil apapun itu. Dia bisa memakai itu menjadi mujizat yang besar. Saudara bisa ingat bagaimana Musa membelah laut melalui apa? Melalui potensi yang ada dalam dirinya, melalui tongkat yang ada dalam tangannya. Saudara bisa melihat bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki sampai kenyang. Mungkin waktu itu jumlahnya sekitar 15 ribuan, tapi semuanya bisa kenyang melalui mujizat. Bukankah melalui potensi yang ada, yaitu 5 roti 2 ikan yang dipakai oleh Tuhan? Bukankah di dalam Alkitab begitu banyak
peristiwa-peristiwa mujizat yang terjadi, Tuhan awali itu dari potensi yang ada. Hari ini saudara, mari kita belajar dari perempuan ini. Bagaimana Elisa berkata, apa yang ada padamu? Dan kemudian perempuan ini mulai merenung, mulai berpikir, dan akhirnya dia ketemu potensi yang ada. Begitu kecil potensi itu, tetapi itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk terjadinya mujizat, yaitu sebuah buli-buli berisi minyak. Itulah yang ada pada perempuan ini. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Buli-buli itulah yang berisi minyak itu. Minyak yang sedikit itu akhirnya disuruh oleh Elisa supaya dituang, dan dituanglah itu kepada bejana-bejana. Dan akhirnya mujizat pun terjadi. Minyak dari buli-buli itu tidak berhenti-henti mengalir. Terus mengalir, terus mengalir, terus mengalir, memenuhi bejana yang ada. Sehingga semua bejana itu penuh saudara. Dari buli-buli kecil berisi minyak, semua bejana itu penuh. Dan ketika bejana itu penuh, ayat 7 dikatakan, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata kepadanya, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya, engkau beserta anak-anakmu. Wow, luar biasa saudara. Ketika bejana-bejana itu semua penuh, maka hamba Tuhan ini berkata kepada perempuan itu, juallah dan bayar hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya. Artinya apa saudara? Semua hutang-hutang perempuan ini terbayar dari mujizat itu. Bahkan selanjutnya dia bisa hidup dari sisanya. Setelah dia jual semuanya, dia bayar hutangnya lunas, masih ada sisa, dan dia bisa hidup dari sana. Wow, dahsyat mujizat itu. Dan itu bisa terjadi ketika perempuan ini bisa melihat potensi yang ada dalam dirinya. Hari ini saya juga mau menegaskan kepada saudara, di dalam diri saudara ada potensi-potensi yang Tuhan telah taruh. Dan Tuhan mau memakai potensi yang ada itu untuk melakukan mujizat yang besar. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara bisa melihat potensi yang ada di dalam diri saudara? Itu yang seringkali jadi masalah saudara. Begitu banyak orang punya potensi yang besar sebenarnya dalam hidupnya, dan potensi itu bisa mengerjakan perkara besar, bisa menjadi mujizat yang besar. Tetapi masalahnya dia tidak bisa melihat potensi itu dalam dirinya. Saudara, jadilah wanita hebat yang bisa melihat potensi yang ada dalam diri saudara, dan kemudian menggunakan potensi itu, menyerahkan potensi itu kepada Tuhan, dan sehingga Tuhan akan memakai potensi yang ada itu untuk melakukan mujizat dalam diri saudara. Yakin dan percayalah bahwa perkara besar Tuhan akan kerjakan melalui potensi yang ada dalam diri saudara. Wanita-wanita yang mendengarkan renungan ini, saudara adalah wanita-wanita hebat yang punya potensi yang besar dalam diri saudara. Lihat potensi itu dan gunakan potensi itu, maka Tuhan akan melakukan perkara besar. Puji Tuhan saudara, kita sudah belajar dari wanita hebat ini. Seorang janda yang punya masalah besar, tetapi masalahnya selesai ketika dia menjalannya dengan benar, yaitu menyerahkan semuanya kepada Tuhan, menceritakan semuanya kepada Tuhan, dan kemudian mulai melihat potensi yang ada dalam dirinya, sehingga mujizat pun mulai terjadi. Hutangnya lunas dan dia bisa hidup dari selebihnya. Puji Tuhan saudara, jadilah wanita hebat yang di dalam kehidupan saudara apapun terjadi, saudara tetap bercerita, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dan saudara melihat potensi yang ada dalam diri saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara, ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati mereka, menjadikan mereka wanita-wanita hebat yang di dalam kehidupan mereka apapun terjadi, mereka tetap kuat dan tangguh dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan mereka bisa menggali potensi yang ada dalam dirinya dan menggunakan itu untuk dipakai oleh Tuhan melakukan mujizat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur buat firman-Mu. Berkati wanita-wanita hebat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudaraku. Biarlah renungan firman yang telah saudara dengar memproses dan membentuk saudara menjadi wanita hebat, wanita yang diberkati oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum mensubscribe channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan renungan yang baru. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya yang memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.